Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah dirinya terlibat dalam dugaan skandal korupsi proyek IKTP. Bahkan Ahok menegaskan dirinya justru paling vokal menentang adanya proyek KTP elektronik. Kalau lihat berita-berita, kalau ada rekaman di DPR, saya main keras. Saya malah mengatakan sudah nggak perlu bikin IKTP sendiri. Kamu kenapa nggak mau numpang dengan bank pembangunan daerah seluruh Indonesia? Bank lebih bagus sistemnya, BI kontrol orang dengan baik. Bank punya sistem sangat baik, keuangan. Jadi sudah perlu nggak saya bilang. Terus kalau masih daerah yang nggak bisa terjangkau dengan bank, ada BRI. Sampai unit desa terkecil. Kenapa nggak mau manfaatkan bank kayak mahasiswa, bikin kartu ATM langsung kartu anggota? Itu paling murah. Terus buat apa ada pemuktahiran data? Tiap hari lahir mati itu banyak kok. Saya ngomong di dalam rapat itu. Bapak mau komisi lain ya Pak? Komisi iya, agama. dulu tawarin saya mau komisi mana ya, saya kan sama aja. Gara-gara IKTP Pak? Itu gara-gara mungkin undang-undang. Pemirsa, dakwaan jaksa penuntut umum menguatkan isu bagi-bagi proyek IKTP bukan isapan jempol belaka. Mega proyek senilai 5,9 triliun rupiah ini didesain dengan kolaborasi pejabat eksekutif dan legislatif untuk menilap uang rakyat. Sidang perdana IKTP membuka teka-teki perjalanan kasus korupsi mega proyek IKTP. Jaksa penuntut umum mengurai kemana saja aliran dana triliunan mengalir. Dari apa yang dibacakan, jaksa penuntut umum menegaskan bagaimana sebuah proyek dimufakati eksekutif dengan legislatif untuk korupsi berjamaah. Penggelembungan anggaran didesain hampir 100% dari belanja real. Sebanyak 51% senilai 2 triliun 662 miliar rupiah dipergunakan sebagai modal kerja. Separuhnya digunakan untuk bancakan. 7% senilai 365 miliar 400 juta rupiah untuk pejabat Kemendagri. 5% senilai 261 miliar dibagikan kepada anggota Komisi 2 DPR RI. 11% senilai 574 miliar 200 juta rupiah untuk Setia Novanto dan Andi Agustinus. 11% senilai 574 miliar 200 juta rupiah untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazarudin. 15% senilai 783 miliar sebagai keuntungan pelaksana. Dari persentase tersebut masih mengalir lagi ke sejumlah nama-nama penting yang masih berkiprah di percaturan politik negeri ini. Publik menanti rangkaian penegakan hukum dari kasus ini. Sejak awal pengadaan IKTP telah dibidik dan diwaspadai KPK karena nilai proyek yang luar biasa. Meski demikian, para pemburu rente tanpa gamang menggasak uang rakyat. Tim Liputan Metro TV. Sementara bantahan disampaikan. Pemirsa, sidang perdana kasus korupsi proyek IKTP berlangsung selama 3 jam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, didakwa menerima uang lebih dari 60 miliar rupiah terkait proyek tersebut. Kedua terdakwa kasus proyek IKTP, Irman dan Sugiharto, menerima seluruh dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Irman dan Sugiharto didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara 2,3 triliun rupiah dari nilai proyek sebesar 5,9 triliun rupiah. Keduanya dijerat pasal 2 sebagai dakwaan primer dan pasal 3 sebagai dakwaan subsidiar dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kedua terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi sehingga majelis hakim menetapkan sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Setidaknya 133 saksi dari JPU akan dihadirkan dalam persidangan ini. Harap mendukung kelancaran persidangan ini. Silakan, mulai sekarang. Sederet nama politisi disebut dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana kasus korupsi IKTP hari ini. Sederet nama tersebut diduga menerima aliran dana korupsi proyek IKTP. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya para terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Rajat Wisnu Setiawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan
Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Maglir, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Oli Dondo Kambe, Melchias Markus Meken, Mirwan Amir, Tamsil Indrum, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Khairuman Harahap, Ganjar Arif Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwairi, Agun Gunajar Sudasa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nukman Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Lauli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR lainnya, serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia atau Perum PNRI, PT Land Industri, PT Quadra Solution, PT Sanipala Arta Putra, PT Sukovindo, Manajemen Bersama Konsorsium PNRI yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar 2.394.934.274.275 rupiah 39 sen. Jaksa penuntut umum menyampaikan ada peran dari Ketua DPR Setia Novanto. Menurut jaksa, di tahun 2010 Setia Novanto sebagai Ketua fraksi Partai Golkar saat itu menyatakan kesediaan untuk berkoordinasi dengan pimpinan fraksi partai lain di DPR berkaitan dengan rencana penganggaran dari KTP elektronik. Dalam pertemuan juga disepakati pembagian fee untuk proyek penerapan KTP elektronik yang bersumberkan anggaran multi-years. Jakarta, para terdakwa bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Dia Anggraini melakukan pertemuan dengan Setia Novanto. Dalam pertemuan itu, Setia Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, KTP elektronik. Guna mendapatkan kepastian mengenai dukungan Setia Novanto tersebut, beberapa hari kemudian terdakwa 1 dan Andi Agustinus alias Andi Narogong menemui Setia Novanto di ruang kerjanya di lantai 12 gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa 1 dan Andi Agustinus alias Andi Narogong meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Atas pertanyaan tersebut, Setia Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya. Pada bulan Mei 2010, di ruang kerja Komisi 2 DPR RI lantai 1, sebelum rapat dengan pendapat, terdakwa 1 melakukan pertemuan dengan Gamawan Fauzi, Dia Anggraini, Khairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, Arif Wibowo, M. Nazarudin, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP dan pemberian NIK secara nasional serta pembicaraan pendahuluan rencana anggaran dan pendapatan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2011 yang kemudian disepakati bahwa program penerapan KTP elektronik sebagai program prioritas utama yang akan dibiayai menggunakan APBN murni secara multi-years. Dalam kesempatan itu, Mustoko Weni menyampaikan bahwa yang akan mengerjakan proyek KTP elektronik adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong karena sudah biasa mengerjakan proyek di Kementerian Dalam Negeri dan sudah familiar dengan Komisi 2 DPR RI. Selain itu, Mustoko Weni juga memberikan garansi bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong berkomitmen memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan beberapa pejabat di Mendagri. Atas Pemirsa, dakwaan